Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, A. Hikmatun Treningsih, lalu Maulina Rismawati, lalu Eka Wahyuni dan Muhammad Farul Zaki. Di sini kami akan menjawab soal dari materi ekonomi makro. Soal yang pertama yaitu perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan. Ada investasi perusahaan, lalu pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran uang. Jelaskan. Nah, di sini jawabannya yaitu yang pertama pajak. Jadi jenis pajak itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama pajak langsung. Jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung. Lalu pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya boleh dipindah-pindahkan kepada pihak lain, misalnya pajak atas barang impor. Lalu pengaruh pajak atas konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional sama dengan pendapatan disposable. Sebagai akibat adanya pajak dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Pengaruh dua bentuk pajak atas konsumsi dan tabungan berdasarkan analisis di atas sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pajak tetap atau yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Lalu yang kedua ada pengaruh pajak proporsional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Lalu yang kedua ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada faktor-faktor. Yang pertama, jumlah pajak yang diterima, lalu tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek, lalu pembangunan ekonomi jangka panjang, lalu pertimbangan politik dan keamanan. Perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan campur tangan pemerintah yang aktif dalam perekonomian akan dapat membantu masalah ini. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah yang dapat dilakukan adalah menjalankan kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan fiskal ada dua jenis. Yang pertama yaitu penstabilan otomatis, lalu kebijakan fiskal diskresioner. Dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi, kebijaksanaan fiskal yang lebih penting adalah kebijaksanaan fiskal diskresioner. Lalu yang ketiga ada investasi pemerintah. Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelian penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Suatu kegiatan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan sebuah peran strategi yaitu pembentukan modal. Pembentukan modal inilah yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan di sejumlah pasar uang. Seperti contoh di bawah ini, investasi berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padang dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Hal ini dapat diketahui dari nilai hitung sebesar 13,362, kemudian dibandingkan dengan tabel dengan derajat kepercayaan 0,05 atau 5%, maka dapat nilai tabel sebesar 2,201. Nilai hitung sebesar 13,362 lebih besar nilai tabel sebesar 2,201 dengan nilai koefisien investasi sebesar 1,653. Dapat diartikan bahwa bila investasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan. Lalu yang keempat ada penawaran uang. Ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli-ahli ekonomi klasik, menumpukan analisis mereka kepada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian.
Di dalam persamaan tersebut, M diartikan sebagai penawaran uang dalam pengertian yang sempit. MI ini berarti M sama dengan mata uang dalam edaran tambah uang bank atau uang giral. Besarnya fee ditentukan oleh keringanan uang yang tersedia berpindah tangan dalam masyarakat dalam waktu tertentu. Apabila penawaran uang yang digunakan sebanyak 5 kali untuk transaksi dalam setahun, maka nilai fee adalah 5. Tingkat harga atau P memberikan gambaran tentang indeks harga atau tingkat harga umum ekonomi tersebut. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan kepada 3 tahap perubahan yang seperti berikut. Yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Lalu, selanjutnya, perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Lalu yang terakhir adalah perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Lalu soal yang kedua yaitu strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Di sini jawabannya yaitu strategi pengembangan pasar uang. Karena meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Salah satunya produktivitas ekonomi yang masih terdampak menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan modal usaha. Sumber pembiayaan ekonomi juga dipicu oleh kelangkaan. Berbagai strategi pembiayaan ekonomi dilakukan oleh Pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko atau DJPPR diguna mendorong perbaikan ekonomi dan memulihkan kondisi pasar keuangan. Berikut ada 5 strategi yang digalakkan oleh DJPPR, optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, fleksibilitas pinjaman tunai, lalu penambahan surat berharga negara, lalu penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar, lalu solusi jika pasar uang tidak seimbang. Terdapat 5 cara termasuk ke dalam kebijaksanaan non-fiskal dan non-moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menambah hasil produksi, lalu mempermudah masuknya barang impor. Lalu untuk selanjutnya yaitu menstabilkan pendapatan masyarakat, lalu menetapkan harga maksimum, lalu pengawasan distribusi barang, lalu strategi pasar barang. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mengikuti strategi pengembangan produk masing-masing. Beberapa anggota akan melakukan inovasi sedangkan yang lain akan fokus pada adaptasi dalam pengembangan produk saat ini. Ada beberapa strategi pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada, lalu meningkatkan nilai produk, lalu percobaan, lalu yang keempat spesialis dan penyesuaian, lalu yang kelima ada serta menemukan target baru. Lalu solusi jika pasar barang tidak seimbang. Pemerintah harus berperan dalam hal ini, enggan mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perekonomian. Salah satu kebijakan tersebut adalah dalam hal penetapan harga. Dalam buku ekonomi ini disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan penetapan harga adalah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga misti atau harga pasar. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin An-Nabahi, natsir merupakan perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar tidak menjual barang kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Untuk selanjutnya akan dijawab dari anggota yang lain. Izin perkenalkan diri, nama Eka Wahyuni, NPM 2003020013. Di sini saya di prodi S1 Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu perubahan dalam keseimbangan perekonomian 3 sektor utamanya disebabkan oleh perubahan investasi perusahaan, pemerintah, pajak, dan penawaran uang. Jelaskan. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah.
investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah adalah bagian dari perbelanjaan agregat. Maka dari itu, akibat perubahannya ke arah yang bersamaan. Kemudian, kenaikan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah dapat memindahkan kurva IS ke arah kanan tetapi tidak mempengaruhi kurva LM. Maka itu akan mengakibatkan tingkat bunga dan pendapatan nasional naik. Apabila investasi perusahaan dan pengeluaran menurun, akan dapat akibat tingkat bunga turun dan pendapatan nasional juga turun. Pajak dan penawaran uang. Bertambahnya pajak dapat mengurangi pengeluaran agregat. Kemudian, akan berakibat pendapatan nasional dan tingkat bunga akan menurun. Maka melakukan pengurangan pajak, tingkat bunga dan pendapatan nasional akan naik. Penawaran uang akan berakibat pada perubahan keseimbangan. Pertambahan penawaran uang dapat menurunkan tingkat bunga serta dapat bertambahnya pendapatan nasional. Penurunan penawaran uang dapat meningkatkan tingkat bunga. 2. Strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang, serta solusi yang dapat diberikan apabila dapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Strategi pengembangan pasar uang yaitu 1. Membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan. 2. Mengembangkan produk, pricing, dan pelaku pasar. 3. Memperkuat infrastruktur pasar uang yang handal, efisien, aman, dan terintegrasi. 4. Mengembangkan data serta digitalisasi yang memiliki fitur granular, real time, dan aman. 5. Mewujudkan regulatory framework dan karakteristik yang agile, industri friendly, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional. Kelima visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam 3 inisiatif utama yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam rentang waktu antara 2020 hingga 2025. Yang pertama yaitu mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan. Yang kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengembangan instrumen keuangan dan reformasi suku bunga acuan. Yang ketiga, mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. Ada 3 strategi dalam pengembangan pasar barang atau produk, yaitu 1. Strategi peningkatan kualitas. Strategi ini merujuk pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, peningkatan keistimewaan produk. Keistimewaan produk ini terdiri dari 4 unsur, yaitu kualitas bahan baku yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan pemakaian bagi penggunanya, serta adanya aksesoris tambahan. 3. Strategi peningkatan gaya produk. Strategi ini merujuk pada peningkatan nilai tampilan dari suatu produk seperti pemilihan warna yang tepat, rancangan desain yang bagus, serta bentuk kemasan yang menarik. Solusinya, ketidakseimbangan dan kesempurnaan pasar uang dan pasar barang. 1. Peraturan anti monopoli. Peraturan semacam ini dapat mengurangi efisiensi akibat penggunaan kekuatan pasar oleh perusahaan. 2. Pemerintah juga dapat mengubah perilaku konsumen dan produsen melalui harga jual untuk produk yang membahayakan, seperti meningkatkan pajak pada harga barang. Yang ketiga, larangan ikhtiar. Rasulullah telah melarang praktek ikhtiar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang.
terutama pada saat terjadinya kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Nama saya Muhammad Farul Zaki, NPM 2003 022015, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas D YN Metro. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang ekonomi makro. Yang pertama, perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan. Yang pertama, investasi perusahaan, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga pajak, dan keempat penawaran uang. Jelaskan. Yang pertama, investasi perusahaan. Investasi merupakan suatu masalah yang langsung berhubungan dengan besarnya pengharapan dan pendapatan dari barang modal di masa depan. Saya ambil contoh dari teori konvensional atau klasik. Teori konvensional atau klasik tentang investasi pada pokoknya didasarkan atas teori produktivitas batas dari faktor produksi modal. Berdasarkan teori ini, besarnya modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya dibandingkan dengan tingkat bunga, sehingga investasi itu akan terus dilakukan bila mana produktivitas batas dari investasi masih lebih tinggi dari tingkat bunga yang akan diterima. Adapun secara garis besar, teori klasik tentang investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi akan dijalankan bila mana pendapatan dari investasi itu lebih besar dari tingkat bunga. Yang kedua, investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan bila mana biaya plus bunga lebih kecil dari hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi itu. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Sebagaimana dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagaimana lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai pemerintahan, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan untuk membiayai berbagai jenis infrastruktur. Yang penting artinya dalam pembangunan adalah berbagai bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Penentu dalam pengeluaran pemerintah, yang pertama proyeksi dalam pajak yang diterima, yang kedua tujuan ekonomi yang ingin dicapai, dan yang ketiga pertimbangan politik dan keamanan. Yang ketiga, pajak. Perubahan dalam pajak mempunyai dampak yang berbeda terhadap perubahan pendapatan nasional dibanding dengan perubahan investasi dan pengeluaran pemerintah. Perubahan pajak mempengaruhi pendapatan disposable dan selanjutnya pendapatan disposable mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Selanjutnya konsumsi rumah tangga mempengaruhi pendapatan nasional. Dalam sistem pajak tetap, jika pajak mengalami kenaikan delta TX, maka YD akan turun sebesar delta YD sama dengan delta TX, sehingga pengeluaran agregat akan turun. Sebaliknya, jika pajak diturunkan sebesar delta TX, maka konsumsi dan pengeluaran agregat akan bertambah. Yang keempat, penawaran uang. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan kepada 3 tahapan perubahan yang berikut. Yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Yang kedua, selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi, dan yang ketiga, perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Pertanyaan kedua yaitu tentang strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Yang pertama, pasar uang. Menurut Blueprint Bank Indonesia, strategi pasar uang yang pertama, membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mendukung sistem keuangan. Yang kedua, mengembangkan produk, harga, dan pelaku pasar. Yang ketiga, memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi. Yang keempat, mengembangkan data serta digitalisasi yang memiliki fitur granular, real time, dan aman. Yang kelima, mewujudkan kerangka regulasi dengan karakteristik yang gesit, ramah industri, inovatif, dan menerapkan kaidah internasional. Solusi jika pasar uang tidak seimbang, terdapat 5 cara yang
termasuk ke dalam kebijakan non-fiskal dan moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menambah hasil produksi. Yang kedua, optimalisasi sumber pembiayaan non-utang. Yang ketiga, fleksibilitas pinjaman tunai. Yang keempat, penambahan surat berharga negara. Yang kelima, penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar. Yang kedua, strategi pada pasar barang. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Yang ketiga, percobaan. Yang keempat, spesialisasi dan penyesuaian. Yang kelima, serta menemukan target baru. Solusi jika pasar barang tidak seimbang. Untuk mencapai sebuah keseimbangan, pemerintah berperan dalam hal itu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perekonomian. Salah satu kebijakan tersebut adalah dalam penetapan harga. Dalam buku Ekonomi Islam disebut bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan penetapan harga adalah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga mistli. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, tas'ir merupakan perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar tidak menjual barang dagangan kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Perkenalkan, nama saya Maulina Rismawati, NPM 2003022012. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan yang telah diberikan pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pertanyaan yang pertama, perubahan dalam keseimbangan perekonomian 3 sektor utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran uang. Jelaskan. Jawabannya, perubahan-perubahan yang ada dalam keseimbangan pasar barang dan pasar uang dipengaruhi oleh perekonomian 3 sektor, di mana perekonomian 3 sektor itu dipengaruhi oleh yang pertama, pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah, keduanya merupakan bagian dari perbelanjaan agregat. Oleh sebab itu, akibat dari perubahannya adalah ke arah yang bersamaan. Kenaikan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah akan memindahkan kurva IS ke kanan, namun tidak mempengaruhi kurva LM. Pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan tingkat bunga dan pendapatan nasional naik. Jika investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah merosot, akibatnya tingkat bunga turun dan pendapatan nasional juga turun. Selanjutnya ada perubahan pertambahan pajak dan penawaran uang. Kenaikan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat. Pertambahan pajak akan mengakibatkan pendapatan nasional dan tingkat bunga menurun. Jika dilakukan pengurangan pajak, tingkat bunga dan pendapatan nasional akan meningkat. Penambahan penawaran uang dan dapat mengakibatkan perubahan keseimbangan. Pertambahan penawaran uang akan menurunkan tingkat bunga dan menambah pendapatan nasional. Penurunan penawaran uang akan menaikkan tingkat bunga dan mengurangi pendapatan nasional. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang, serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan juga pasar barang. Yang pertama, strategi pengembangan pasar uang. Berbagai strategi pembiayaan ekonomi dilakukan oleh Pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) guna mendorong perbaikan ekonomi dan memulihkan kondisi pasar keuangan. Berikut 5 strategi yang digalakkan oleh DJPPR. Optimalisasi sumber, yang kedua pembiayaan non-utang, yang ketiga fleksibilitas pinjaman tunai, yang keempat penambahan surat berharga negara, yang kelima penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar dengan dukungan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, strategi pasar barang.
Setiap perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mengikuti strategi pengembangan produk masing-masing. Adapun strategi yang digunakan harus dilakukan secara jelas. Ketika merilis produk baru di pasaran, ada beberapa strategi pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya, kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan pasar. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Biasanya, alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan. Yang ketiga, percobaan. Yang keempat, spesialis dan penyesuaian. Yang kelima, serta menemukan target baru. Selanjutnya, solusi dari ketidakseimbangan atau ketidaksempurnaan dari pasar uang dan juga pasar barang. Yang pertama, ketidakseimbangan pasar uang. Berbagai instrumen kebijakan moneter telah berhasil menurunkan suku bunga di satu pihak. Namun demikian, di lain pihak, penurunan suku bunga tersebut tidak mampu membalikan kurva permintaan uang yang telah mengalami kontraksi akibat guncangan permintaan dan penawaran agregat yang terjadi secara bersamaan. Nah, ketidakseimbangan di pasar keuangan ini mengakibatkan adanya ekses penawaran atau sering disebut dengan kelebihan likuiditas di pasar keuangan. Lalu solusinya, untuk mencapai keseimbangan di pasar keuangan dengan suku bunga rendah yang terjadi saat ini, satu-satunya cara adalah dengan menstimulasi permintaan uang melalui kebijakan suku bunga. Permintaan uang yang rendah yang diindikasikan oleh tingkat permintaan kredit perbankan yang sangat rendah sebaiknya segera dirangsang dengan kebijakan-kebijakan perkreditan yang tidak biasa. Nah, jika hal itu dilakukan, sektor real akan kembali bergairah, output perekonomian perlahan-lahan juga akan meningkat menuju kepada tingkat output alamiahnya. Nah, kenaikan output perekonomian secara perlahan-lahan akan meningkatkan penyerapan kerja dan pemulihan daya beli, sehingga inflasi akan meningkat seiring dengan pemulihan daya beli. Lalu, solusi dari ketidakseimbangan atau ketidaksempurnaan pada pasar barang. Yang pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen, lalu pengendalian harga di pasar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari dua pertanyaan yang sudah diberikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.